So guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini gue bakal ajak kalian ke jalan-jalan panas-panasan guys di kota kecil yang gak jauh banget tempatnya dari rumah gue guys. Biasanya gue sih jalan kaki ya, karena lokasinya tuh kayak 3 kiloan meter gitu, cuma 3 kilometer. Dan gue mau ajak kalian ke salah satu tempat yang punya sejarah besar di sini juga. Sebenarnya di sini cuma 13 menit dari jalan 700 meteran guys. Ikutin terus perjalanan gue guys selama berkeliling dan ngajak kalian jalan-jalan dan melihat situasi kota kecil yang gak begitu jauh dari rumah gue guys. Dan gue bakal unjukin nanti ada 3 bangunan yang terkenal. Dan ini panas banget guys, jam menunjukkan jam 1. Terik banget. Seperti yang kalian lihat, di sini sepi. Di depan ini juga ada gereja guys. Gue mau unjukin ke kalian bangunan-bangunan bergaya Eropa. Panas-panasan kita guys. Di sini tuh di kota kecil ini di Waldheim ada salah satu bangunan yang mempunyai nilai sejarah yang udah lama banget dari 1716 guys, which mean udah 300 tahunan lalu ya. Jadi ikutin terus perjalanan gue selama ngajak kalian keliling di Jerman. Dan ini lagi panas banget guys, kita panas-panasan guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Yuk kita explore kota Waldheim. Di kota kecil ini tuh kayaknya kayak gak ada kehidupan ya guys. Tapi kalian bakal kaget kalau kota kecil ini tuh lumayan indah, dan gue bakal unjukin ada apa aja. Buat yang suka sama bangunan-bangunan Eropa, ini tuh bagus juga kalian untuk lihat. Nah di depan gue ini guys udah ada gereja, ngos-ngosan ya karena jalannya tengah hari guys. Nah gereja ini guys masih aktif sampai sekarang dan terlihat seperti sepi aja ya guys, kayak nggak ada kehidupan di sini. Kita akan explore guys kota Waldheim ini guys. Walaupun terlihat tidak ada kehidupan, sejujurnya di sini tuh banyak manusia. Kalau jam-jam tertentu gerejanya pasti dia kadang-kadang gue tuh masih terkesima sama bangunan-bangunan yang ada di dekat rumah ini, di kota kecil ini. Gue pasti selalu berhenti sih ngelihat bangunan bergaya Eropa gitu ya guys. Nah seperti yang kalian lihat di depan sana, itu ada Rathaus guys, Red House-nya dari Waldheim. Kita jalan santai aja guys dan ngelihat kondisi siang hari di kota Waldheim. Gue bakal ajak kalian juga keliling di kota kecil ini. Sini ada air mancurnya juga tuh guys. Panas banget ya. Luar biasa. Bagus ya di sini ya. Gue tuh sering banget lewat Waldheim, tapi kali ini gue pengen benar-benar jalan kaki keliling kota ini dan ngajak kalian lihat seperti apa dari suasana di kota kecil ini. Dan ternyata guys di kota kecil ini ada beberapa bangunan yang punya sejarah panjang banget. Sebenarnya tuh ada 3 bangunan yang hari ini pengen gue tunjukin ke kalian. Cuma karena kayaknya panas banget cuacanya, mungkin nanti kalau nggak terlalu panas atau kita lihat nanti guys, kaki gue kuat apa enggak.
Nah guys, sekarang gue sampai di salah satu bangunan yang menurut gue paling menarik di Waldheim. Bangunan yang ada di belakang gue ini adalah Yua Waldheim atau penjara guys. Yang bikin gue kaget, ternyata penjara ini sudah digunakan sejak tahun 1716. Jadi kalau dihitung sampai tahun 2026 sejarahnya sudah sekitar 310 tahun. Wow, awalnya ini bukan penjara seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1716, komplek ini mulai digunakan sebagai juk, atau kurang lebihnya tempat untuk tahanan anak yatim dan orang miskin pada masa itu. Menarik ya. Siapa sangka ya guys, di kota kecil di Jerman Timur ini ternyata ada penjara tertua di Jerman guys. Tuh lihat guys di belakang. Bagus banget ya. Awalnya dulu waktu awal-awal datang ke sini, gue juga nggak tahu kalau itu tuh ternyata penjara guys. Luar biasa. Kita jalan random aja guys. Dan ngeliatin bangunan-bangunan yang ada di kota kecil di Waldheim ini guys. Seperti yang kalian lihat di sini. Di depan ini ada Rathaus kota Waldheim, di mana Rathaus itu adalah balai kota guys. Kalau kayak lu baru pindah gitu masuk ke Jerman, lu harus lapor diri ke Rathaus guys. Ini tempat biasa gue beli-beli pulsa di Vodafone ini. Kita tepat ada di depannya Rathausnya Waldheim guys. Nah, Standesamt yang buat nikah, buat bikin-bikin lapor diri kalau baru nyampe di Jerman. Itu lapornya ke Rathaus. Tapi yang lucunya dan menariknya, Rathausnya gue itu bukan di dekat dari rumah. Ini kan kota kecilnya tuh berada di 3 km dari tempat gue ya guys. Tapi gue tuh Rathausnya bukan di situ guys, di Heinichen, which mean kayak 15 km. Unik banget kan? Kalau misalnya gue kan berada di sini kan, deket rumah ya. Gue pikir itu bangunan apa gitu kan. Awalnya ternyata itu Rathaus guys. Gue mau unjukin Rathausnya dari jalan ini. Bagus ya guys. Kalau udah masuk ke sini adem guys, udah enak. Sebenarnya tuh besok ada acara kan di Wisma Jerman Indonesia di Berlin. Gue berencana mau datang, tapi setelah gue lihat di DB aplikasi, DB Navigator, kayaknya harus nyambung naik transportasi gitu guys. Kayak berapa kali ya nyambungnya? Kurang lebih nyambungnya itu berapa kali gitu guys. Kan hari ini pas gue record ini tanggal 14 ya, 14 Agustus. Gue rencana mau ikut pesta rakyat yang ada di Berlin. Setelah gue lihat, itu perjalanannya 4 jam dari rumah. Belum kehitung jalan kaki 5 jam lah ya. Dan itu harus nyambung-nyambung kalau mau gunain Deutschland tiket. Kalau nggak tanpa Deutschland tiket, itu kan berbayar lagi kan, pakai ICE atau IC. Nah, kayaknya gue tertarik sih pengen lihat pesta rakyat yang diselenggarain sama Kedubes Indonesia yang ada di Berlin gitu guys. Gue pasti mikir sih sampai sekarang gue datang atau enggak. Anyway, gue lagi duduk di sungai. Gue lagi duduk di sungainya Waldheim. Di belakang gue ini ada Rathaus, balai kota, di mana kalau kita orang Indonesia, siapapun yang baru pindah, baru datang dan mau menetap, itu harus lapor diri dulu di Rathaus. Seperti yang tadi gue ceritain guys, gue dengan kota kecil ini yang ada di Waldheim, tulisannya sih Waldheim ya, H-E-I-M, dibacanya Waldheim. Di kota kecil ini yang berjarak cuma 3 km dari rumah,
yang biasanya gue warawiri belanja jajan ke Rossmann-nya ada di sini anyway, di seberang sana. Sekarang gue mau unjukin kota kecil ini ke kalian. Kota kecil ini juga indah dan terkenal adem karena banyak pepohonan dan nggak rame orang-orangnya. Dan ini gue lagi ada di taman guys, di belakang Rathaus. Kalau kalian mau nikah, mau lapor diri, itu di Rathaus. Tapi Rathaus di Waldheim ini bukan Rathaus gue guys. Gue harus menuju ke Hainichen, di mana itu kurang lebih 15 km dari rumah. Unik ya, padahal di sini ada Rathaus dekat dari rumah, tapi gue lapor dirinya di Rathaus yang lain. Ya begitulah di Jerman ya, banyak keunikan yang nggak kita tahu. Jadi mungkin segitu aja dulu ceritanya. Tadi gue udah unjukin ke kalian tentang penjara yang dari tahun 1716, kurang lebih udah 310 tahun. Itu penjara udah tua banget, penjara tertua di Jerman. Ada di kota kecil ini, kota yang sepi, hening, nggak begitu banyak kesibukan orang-orang, nggak hektik mungkin kayak di kota-kota besar kayak di Berlin atau Frankfurt ya. Di sini tuh ya, ini hari biasa juga kayaknya hening aja gitu, nggak terlalu banyak orangnya. Tapi surprisingly ternyata ada penjara tertua di Jerman yang dari luar tuh kalian nggak akan percaya kalau itu penjara gitu. Sama kayak gue baru pertama kali datang juga dikasih tahu kalau itu penjara gitu. Dari luar tuh bangunannya bagus ya. Kalau disuruh masuk atau dapat undangan suruh masuk, dan gue dapat informasi juga kalau di penjara itu ternyata dia kadang-kadang bisa, pengunjung tuh bisa masuk secara gratis gitu untuk lihat dan foto-foto, tapi nggak bisa kita sembarangan juga ambil video gitu guys. Tapi kayaknya kalau gue disuruh masuk, gue mikir dulu deh, biarpun dari luar juga bagus gitu. Tetap aja penjara ya guys, kan takut juga ya. Sebenarnya gue mau unjukin kalian di dekat kota ini tuh ada tower, dulunya tuh ceritanya tuh tower buat pemandangan lah gitu, buat lihat. Ada sejarahnya juga, tapi kayaknya gue nggak sanggup jalan kaki ke sana karena panasnya luar biasa. Mungkin di next video bakal gue unjukin explore part kedua tentang kota kecil yang ada deket dari rumah, 3 km aja. Bisa naik bus, bisa naik mobil, bisa jalan kaki juga. Dan biasanya gue duduk di sini sih buat mencari inspirasi. Oke deh, segitu aja dulu cerita dari Jermannya. Semoga kalian suka dan semoga video-video gue bisa menambah informasi kalian. Jangan lupa ya guys, di support guys, di like, subscribe, and di komen. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye!